Kita tidak sedang mencari kalah menang saja, tapi kita sedang mencari kebenaran itu sendiri. Ya, kita memang mencari kebenaran, bukan soal kalah atau menang. Tapi Anda tidak jujur. Anda tidak jujur. Dari awal, Jokowi ingin dimakzulkan sebelum Pilpres dilaksanakan. Dengan harapan, dengan Jokowi dimakzulkan, suara untuk paslon 2 itu akan tergerus habis. Nah, pemakzulan itu tidak direspon, sekalipun Pak Mahfud MD menyambut di kantornya. Ya, sekarang Pilpres sudah selesai. Penghitungan sedang dilakukan dan masih berjalan di KPU. Tetapi berdasarkan quick count dan berdasarkan hasil penghitungan sebentar di KPU, bahwa paslon 2 berada di peringkat 1 dengan suara 57, sekian persen, bahkan sampai 58. Paslon 1 kisaran di 20 persenan, paslon 3 kisaran di 16%, dan itu tidak naik-naik, bahkan 17% pun susah. Sekarang yang paling berkuar-kuar itu adalah di paslon nomor 3. Mereka sekarang mengajukan angket. Angket itu sebenarnya untuk apa? Tadi katanya, kata Adian, bukan mencari kebenaran, bukan mencari kalah menang, tapi mencari kebenaran. Oke? Tapi kenapa carinya di angket? Itu jelas terlihat kenapa carinya di angket. Karena apa? Karena melalui angket DPR, mereka merasa bahwa suara mereka paling banyak saat ini. Kursi mereka di DPR itu lebih banyak karena berdasarkan hasil pileg di 5 tahun yang lalu. Karena itu yang masih bersidang nanti di angket, belum yang hasil sekarang. Nah, mereka merasa mereka lebih banyak di Dewan. Maka itu mereka menggadang-gadang angket karena merasa suara terbanyak. Jadi, apakah benar angket itu mencari kebenaran? Bukan. Bagi saya, angket yang mereka gulirkan itu mencari pembenaran karena mereka melihat suara mereka lebih banyak. Jadi, ini politik, bukan jalur penentuan menang kalah memang. Karena memang di angket itu nggak bisa ditentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Makanya dia bilang tadi mencari kebenaran. Tapi kebenaran yang seperti apa? Nggak bisa kebenaran ditentukan dengan demokrasi, dengan suara terbanyak. Nggak bisa. Ya kan? Jadi kemudian mereka selalu membicarakan ini suara rakyat, suara rakyat. Rakyat yang mana? Pemilih paslon 02 itu jelas 58%. Sekalipun nggak sampai 58%, kita nggak 50%, setengah dari bangsa ini memilih paslon 2. Sementara paslon Anda hanya 16%. Kalaupun mungkin akan dilakukan pemilu ulang, mungkin bisa jadi hanya sampai 10% atau mungkin hilang. Karena arogansi Anda, arogansi kalian terlalu, ya. Dan mungkin pindah ke paslon 01, suara kalian semua. Jadi sekalipun nanti kalian join 01 dengan 03, saya bisa melihat kemenangan nggak akan pernah ada di pihak Anda 03. Bahkan mungkin akan 01. Karena apa? 01 sekarang ini bawaannya lebih, kalau menurut saya, lebih merakyat. Sementara 03 lebih memaksakan diri. Nah, ada satu orang kader partai kali itu yang dulu menyatakan suara rakyat adalah suara Tuhan. Ya, dia dulu dari Demokrat, 2 periode di Demokrat, dia selalu teriak-teriak suara rakyat suara Tuhan. Karena Demokrat waktu itu suaranya banyak. Ya. Kemudian dia pindah ke PDIP. Dia bilang juga suara rakyat suara Tuhan. Karena 2 periode Jokowi yang menang, PDI yang menang. Sekarang orang itu nggak kelihatan. Nongol juga kagak dia tuh. Nggak berani dia ngomong suara rakyat suara Tuhan. Ya. Jadi, dan kalian pun nggak ada kalian yang ngomong sekarang suara rakyat suara Tuhan. Nggak ada. Ya kan? Karena kalau suara rakyat suara Tuhan, berarti kok kalian mau mengendalikan Tuhan. Agar suara
Rakyat itu berpihak kepada Anda, berpihak kepada kalian. Jadi tolonglah, angket ini tujuannya sebenarnya untuk apa? Kalau pemakzulan Jokowi, rasanya nggak mungkin lagi. Untuk apa lagi kalian makzulkan Jokowi? Ya kan? Makanya sekarang ketika ditanya apa pemakzulan Jokowi, partai besar itu, partai banteng itu mengatakan, dan bahkan dia mengatakan ini bukan pemakzulan Jokowi. Emang iya, karena nggak ada lagi artinya, ya kan? Jadi tujuannya apa? Tadi dibilang bukan soal kalah menang, tapi kebenaran yang dicari. Kebenaran yang dicari bukan melalui suara terbanyak, bos. Kalian melakukan angket ini karena merasa kalian paling banyak, koalisi paling banyak, koalisi 01 dan 03 bersatu. Artinya nanti ketika dilakukan di Dewan itu, berdasarkan suara terbanyak dong, berharap 01 sama 03 itu solid. Sehingga apa? Sehingga suaranya satu menyalahkan 02. Nah, itu tujuan kalian kan? Jadi bukan mencari kebenaran. Kalian mencari pembenaran. Itu menurut saya. Kalau mencari kebenaran itu, carilah di pengadilan. Ya, cari di pengadilan. Nah, Pak Mahfud MD sudah mengatakan bahwa hasil Pilpres tidak ditentukan di angket, tapi melalui mekanisme Bawaslu ataupun KPU melalui MK. Ya, jadi tidak akan membatalkan Pilpres tersebut. Makanya kalian nggak berani mengatakan untuk menggagalkan Pilpres itu, menggagalkan pemilu tersebut, hasil pemilu nggak berani, ya kan? Nah, sekarang apa sesungguhnya yang kalian mau dengan hak angket ini? Jujurlah, janganlah selalu menyalahkan rakyat yang mana yang teriak, rakyat yang mana yang demo. Yang demo itu mahasiswa, ya. Yang demo itu orang-orang yang suaranya keras, demo. Tapi yang diam lebih banyak. Yang banyak itu ikut-ikutan aja. Bahkan kalau ditanya mungkin demo ya seru-seruan aja mungkin. Mereka ingin berharap tercatat seperti kejadian tahun 98, mencatatkan namanya. Nah, tujuan utamanya ya siapa yang tahu? Mereka lah mahasiswa yang tahu, karena mahasiswa pun sekarang tidak sejalan semua. Ada yang mendukung untuk supaya KPU dan Bawaslu itu biarkan mereka bekerja, ya, seperti kata Mr. K, ya kan, bahwa KPU itu terdiri dari orang-orang partai. Tidak mungkin nih KPU itu orang-orang ini, orang-orang yang independen, orang-orang akademisi, enggak juga. Seperti Mr. K bilang bahwa di KPU itu adalah anggotanya atau ditentukan oleh orang partai juga. Jadi di setiap itu ada di sana. Setiap partai yang ada di parlemen itu ada yang menentukan anggotanya di KPU. Jadi saya rasa cukupkanlah sampai di sini, ya. Jangan perpanjang rasa malu. Ya, selesaikan aja dengan baik-baik. Memang kecurangan memang ada. Kecurangan memang ada. Tapi semua curang. Cuman persentase kecurangan itu tidak melebihi daripada hasil yang ada. Karena apa? Satu curang bisa menang, satu curang malah tetap kalah. Sekarang yang teriak-teriak 03, nilai suaranya cuma 16%. Nah, mau diapain? Mau pemilu ulang? Di mana pemilu ulangnya? Siapa yang mau di pemilu ulang? Semua salah. Yang 800.000 TPS itu. Hah? Bisa dibuktikan. Kalian bilang saya curang. Saya nggak ada curang loh, saya jelas nyoblos. Jadi kalau kalian bilang curang, saya tersinggung sebagai orang yang ikut memberikan suara saya, ya. Jadi angket bukan cari kebenaran, tapi cari pembenaran. Itu tadi, karena kalian merasa lebih banyak di sana daripada koalisinya 02. Sekian, terima kasih.